Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyihin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang paling am sayangi anak-anakku semua yang ada di rumah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Pani Am akan menyampaikan penjelasan tentang hadis yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang menebar salam, yaitu yang berbunyi afsus salama bainakum tahabbu, rawahu al-Hakim, yang artinya tebarkanlah salam di antara kalian maka kalian akan saling menyayangi. Hadis riwayat Imam Hakim. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang arti perkataannya, yaitu afsu artinya apa, assalamu apa artinya, bainakum apa artinya, kemudian tahabbu apa artinya, dan rawahu al-Hakim apa artinya. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini Pak Niam akan memberikan penjelasan tentang yang berkaitan dengan salam. Karena kita sebagai orang muslim, kita harus mempunyai ciri-ciri, yaitu salah satunya orang muslim itu biasanya suka menebar salam, ya. Karena ini perintah dari Rasulullah, ya. Termasuk salah satunya adalah afsus salam atau menebar salam. Anak-anakku yang saya sayangi, nah, sekarang kalian harus tahu sebagai seorang thalibul ilmi atau sebagai seorang pelajar, harus tahu apa sih Pak Niam hukum dari mengucapkan salam itu apa sih Pak? Dan lalu hukum menjawabnya apa Pak Niam? Harus tahu, dan kemudian kalian juga harus tahu lafadz yang sesuai atau lafadz yang benar atau lafadz yang baik dalam penggunaan salam. Kemudian kalian juga harus tahu apa sih Pak Niam keutamaan kok kita dalam Islam harus ada salam. Ini harus kita tahu, karena kita sebagai orang muslim dan setiap sesuatu yang disyariatkan pasti nanti akan ada faedah yang diberikan oleh Allah. Maka dalam pertemuan ini Pak Niam akan mengulas sedikit tentang salam. Yang pertama, poin yang pertama kita akan membahas tentang hukum mengucapkan salam dan menjawab salam. Salah satu ciri dari orang mukmin atau orang Islam itu adalah menebar salam. Itu pastinya, karena orang Islam itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk afsus salam. Maka dalam surat hadis menyatakan seperti itu. Ya. Nah, adapun untuk hukumnya apa Pak Niam? Salam itu apa sih Pak Niam? Mengucapkan salam itu hukumnya apa sih Pak Niam? Dalam kitab dalam sebuah kitab karangan Mbah Nawawi dan kitab Al-Azkar, yaitu dikatakan bahwa mengucapkan salam kepada sesama muslim adalah hukumnya sunnah. Jadi misal kita ketemu dengan teman kita, mengucapkan assalamualaikum, itu hukumnya sunnah. Nah, bagi yang menjawabnya bagaimana Pak Niam? Nah, bagi yang menjawabnya, untuk hukum menjawab salam adalah hukumnya wajib. Nah, ini harus diperhatikan. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau nanti kalian misal ada teman kalian yang menjawab salam, mengucapkan salam, kalian menjawabnya hukumnya adalah wajib. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalian harus tahu ya, sekarang udah tahu bagaimana hukum dari mengucapkan salam, kemudian hukum dari menjawab salam. Nah, yang menjadi titik tekan buat kalian dalam mengucapkan salam dan menjawab salam, untuk disunahkannya tidak boleh kalian mengucapkan salam kepada teman kalian nggak ada suaranya, nggak boleh. Jadi harus ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, seperti itu. Ya, paham? Jadi harus ada suara yang kira-kira sampai kepada orang yang kita berikan salam. Nah, lalu yang menjawab bagaimana Pak Niam? Apakah juga sama dalam hal ini? Adapun untuk orang yang menjawab salam, ini juga sama. Sekiranya orang yang memberikan salam kepada kita itu mendengar
jawaban dari kita. Ya, paham ya? Ingat, jadi dalam menjawab salam itu harus juga ada suara yang sampai kepada orang yang kita jawab salamnya. Jangan misal ada orang lewat, kita salam kepada mereka, Assalamualaikum. Kita tidak boleh misal yang disalami di hati bilang Waalaikumsalam. Kok gak jawab di hati? Oh gak boleh. Ya. Jadi harus dalam menjawab salam untuk menggugurkan kewajiban, dalam menjawab salam harus ada suara yang kira-kira sampai kepada orang yang memberikan salam kepada kita. Paham ya? Nah, itu. Jadi ini harus tahu kalian. Jadi sebagai seorang muslim jadi harus tahu bagaimana tata cara salam seperti itu. Terus bagaimana untuk menggugurkan kewajiban dalam salam. Ya. Paham ya? Anak-anakku yang sayangi. Selanjutnya poin pertama sudah kita bahas, yaitu mengenai tentang hukum mengucapkan salam dan menjawab salam. Sekarang yang kedua yang harus kita ketahui lagi dalam salam, lafaz yang baik dalam pengucapan salam gimana Pak Yang? Nah, ini harus tahu kalian. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi diterangkan bahwa lafaz yang baik dalam mengucapkan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Jadi tidak Assalamualaikum, ya itu boleh, tapi lafaz yang baik, yang sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Paham ya? Lalu untuk menjawabnya gimana Pak Yang? Apakah juga sama? Nah, di sini juga diterangkan juga bahwa dalam menjawab salam juga yang baik dalam menjawab salam adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketika orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami ya nak? Bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan pada poin yang ketiga, yaitu tentang keutamaan salam. Apa sih keutamaan salam dalam Islam? Kenapa sih kok Islam harus ada? Rasulullah kok menganjurkan kita untuk mengucapkan salam itu kenapa banyak? Jadi ya, ini banyak akan sampaikan. Jadi dalam syariat Islam itu pastinya apapun yang disyariatkan oleh Allah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti mempunyai hikmah dan keutamaan. Nah, sepertinya dalam salam itu juga sama, ada keutamaan di balik kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Contoh kecil, keutamaan yang pertama dalam salam yaitu salah satu jalan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi dengan adanya kita mengucapkan salam, nanti akan mendapatkan pahala yang banyak. Contoh seperti ceritanya yang disampaikan Rasulullah dalam sebuah hadis. Jadi nanti kalau ada orang mengucapkan salam, maka dia akan mendapatkan pertama pahala 10, kemudian selanjutnya pahala 20, pahala 30 dan seterusnya. Jadi merupakan bahwa memang salam itu adalah termasuk sesuatu jalan untuk mendapatkan pahala yang berlimpah. Ya. Terus faedah yang kedua atau keutamaan salam yang kedua yaitu mampu menyebarkan rasa cinta. Nah, seperti hadis yang kita pelajari tadi, afus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Contoh kecil, kalian ketemu teman kalian di rumah, teman permainan, dengan orang tua, dengan saudara kita, bila kita mengucapkan salam, pasti akan timbul rasa, oh ya Allah, anak itu baik sekali. Ya. Kekuatan keikhlasan salam ini akan menimbulkan rasa mahabbah atau saling mencintai. Paham? Bisa diterima ya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu membuka jalan menuju pintu surga. Ayo, siapa yang pengen masuk surga? Nah, sering mengucapkan salam.
Kok bisa Pak Niam? Kenapa? Iya, karena dalam mengucapkan salam pernah dikatakan sebuah hadis dikatakan bahwa sebuah hal yang bisa membuat orang masuk surga adalah iman. Nah, iman itu harus disertai dengan rasa cinta. Nah, apa yang menimbulkan rasa cinta? Rasulullah menjawab, afsus salam, sebarkanlah salam. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menebarkan rasa cinta, kemudian mendapatkan pahala yang berlimpah dan pengen masuk surga, maka kita harus menyebarkan salam. Ya. Paham ya, nak? Itulah faedah atau keutamaan dari kita mengucapkan salam, atau kita dianjurkan oleh syariat untuk mengucapkan salam. Maka biasakanlah salam dari sekarang. Ketemu orang tua kita, saudara kita, teman kita, ya, ucapkanlah salam. Assalamualaikum, seperti itu, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini paling jadi. Ya. Paham ya? Oke, bisa diterima. Oke, baik. Kalau sudah bisa diterima dan sudah dapat dipahami, Pak Niam cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Pak Niam sampaikan, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah, dan harapannya semoga kita semua dapat menghidupkan syariat-syariat Allah dan kita dapat mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, dari Pak Niam cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.